Ya, bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus 2026 mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, Tol Karawang pada KM 55 di pukul 11 siang. Ada dua oknum yang menggunakan masker, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di depan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR RI. Dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026. Terkait rencana aksi 27 Agustus, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik Ditreskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ya, surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik Ditreskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Ini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Permisi Bapak. Dalam penyelidikan, penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dana dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat. Penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak terkait serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Di tengah hebohnya warga akan isu pemblokiran rekening aktivis Pati, logo Bank Mandiri yang terpasang di salah satu kantornya di Jakarta dicopot. Ya, video ini pun viral di media sosial. Video pencopotan logo raksasa Bank Mandiri di salah satu gedungnya di Jakarta viral di media sosial dan menjadi pembicaraan netizen. Hal ini dinilai mendadak karena Bank Mandiri sedang terdampak isu pemblokiran rekening milik Koordinasi Aksi Pati Supriyono alias Botok yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang. Pihak Bank Mandiri sudah menyatakan permintaan maaf atas pemblokiran rekening milik Botok dan menyebut pemblokiran atas permintaan APH atau aparat penegak hukum.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Ya, pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berjalan berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Iya baik, terima kasih Lala dan juga Togi di studio dan pemirsa pada aktivitas libur Maulid Nabi. Pagi hari di kawasan Senayan ini cukup ramai. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Fadrin. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Blok F. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan bus Transjakarta, juga kendaraan minibus dan kendaraan sepeda motor. Hingga saat ini anggota kami masih mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Mengingat memang pada pagi ini banyak sekali aktivitas masyarakat baik pesepeda maupun juga masyarakat yang melakukan olahraga pagi ataupun berlari pada median jalan. Ini juga perlu diantisipasi mengingat memang antusias masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi hingga saat ini cukup ramai, baik menyeberang jalan tidak pada zebra cross untuk pelari. Ini juga perlu diantisipasi bagi setiap kendaraan yang melintas di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas dari area Trunojoyo yang akan mengarah ke kita melihat kendaraan dari arah Trunojoyo ini lebih didominasi dengan kendaraan minibus, kemudian kendaraan akan mengarah ke Senopati juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengharapkan Anda dapat menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat ini hari libur. Prediksi kami peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada pukul 10, mengingat aktivitas mal-mal ataupun pusat-pusat perbelanjaan baru dibuka pada pukul 10. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 363 kasus laka lantas dengan korban meninggal